begitu banyaknya selebritis Indonesia, terutama juga yang sangat-sangat terkenal, itu selalu ada tersangkut masalah narkotika. Ini sangat kita sayangkan fenomena tersebut, karena mereka menjadi seorang artis, menjadi seorang sosialita, menjadi seorang penyanyi yang terkenal, itu mempunyai rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Nah, mungkin mereka yang terkenal sebagai penyanyi, artis, ataupun sosialita, bahkan orang-orang hebat di Indonesia yang terlibat dengan kasus narkotika, mungkin mereka belum siap untuk menerima sebagai posisi dia orang terkenal di Indonesia. Kalau terkait masalah pasal berapa untuk para pemakai narkoba, itu bisa ada beberapa definisi. Kalau memang mereka tersangkut narkotika dan memang tidak, barang buktinya tidak begitu banyak, itu ada aturan hukumnya yang berlaku, yaitu di pasal 127, di mana pasal 127 itu ancaman hukumnya mulai dari 1 tahun sampai 4 tahun. Namun di pasal 127 ini harus segera direhab. Artinya penjara bukan menjadi alternatif pilihan. Mereka seketika itu harus diajukan asesmen, baik itu melalui BNN ataupun dari pihak polisi yang menangkap para pengguna narkotika tersebut, dengan menjerat mereka dengan pasal 127, dan nanti hakim dalam persidangan akan memutus daripada pelaku tersangka tersebut. Dan diputus hakim itu bukan masuk ke ranahnya pidana penjara, tapi masuk untuk masa jangka waktu lama dalam hal untuk rehabilitas di rumah sakit. Itu kalau terkait pasal pengguna narkotika. Dan saya melihat fenomena yang terjadi ini, terutama daripada artis, dimana kalau seandainya mereka pernah ditangkap dan pernah direhabilitasi, lantas tertangkap kembali ataupun melakukan berulang-ulang lebih dari 2 atau 3 kali, maka hak dia untuk direhab itu hilang. Mereka harus menjalankan hukuman penjara maksimal, artinya sesuai dengan putusan hakim yang memang yang mereka dapat. Kalau mereka sudah pernah dihukum dan pernah menjalankan rehabilitas, itu adalah sanksi yang memang diperberat dalam hal terkait penanganan para korban narkotika. Nah, kalau untuk semacam efek jerah bagi para kecanduan narkotika, itu harus dengan mempunyai mental yang memang mereka tidak ingin menggunakan lagi narkotika. Karena kenapa? Jelas narkotika itu satu dilarang, dan yang kedua, narkotika ini bukan membuat kita malah menjadi baik, malah kita akan mengakibatkan kehancuran untuk kita. Dan tidak jarang banyaknya para korban yang overdosis, yaitu meninggal dunia karena penggunaan narkotika yang berlebihan atau yang secara berkelanjutan. Nah, saya sebagai praktisi hukum itu menyarankan agar para stakeholder, terutama jajaran kepolisian ataupun pihak BNN sebagai institusi yang menangani terkait permasalahan narkoba, itu harus punya komitmen yang besar. Artinya sepakat untuk memberantas secara keseluruhan, secara menyeluruh untuk peredaran narkotika di Indonesia. Karena kenapa? Kita tahu narkotika itu adalah kejahatan luar biasa, yaitu extraordinary. Berarti penanganannya harus khusus, tidak bisa ditangani secara parsial, harus secara bersama-sama. Oleh sebab itu, saya sebagai praktisi hukum akan selalu mendukung gerakan anti narkoba. Karena kenapa? Indonesia sudah darurat narkoba. Kita harus segera bebas narkoba. Oleh sebab itu, dari bawah masyarakat lapisan bawah sampai jajaran teratas harus mempunyai komitmen yang besar memberantas narkoba, terutama peredaran narkoba. Itu dari saya, Advokat Dr. Togas Tumorang. Salam.